Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video praktek pembelajaran model pembelajaran TPAJK pada kelas 7 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah semuanya hadir? Apakah ada yang tidak masuk? Hadir. Saya absen terlebih dahulu ya. Abdika hadir. Ahmad Nur Safiuddin, Ailsa, Aisyah. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Alhamdulillah kalian semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Lah, ini saya periksa dulu atributnya apa, barangkali ada yang tidak lengkap. Silakan berdiri semuanya. Adakah yang belum pakai sepatu? Yang merasa kancing bajunya agak miring bisa dirapikan. Sudah rapi semua ya? Alhamdulillah sudah pintar semua, silakan duduk. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, saya mau mengajak kalian senam dulu. Senam konsentrasi. Kan berdiri. Baik, semuanya sudah siap? Sambil kita hitung 3, 2, 1. Ditirukan yang ada di depan. Sini. Ditirukan ya. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Silakan duduk semuanya. Selanjutnya akan kita mulai pembelajaran kita dengan doa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Duduk bersikap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Membaca surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baik, kita akan mempelajari bab ke-7 yaitu tentang iman kepada malaikat. Sebelumnya di semester 1 kalian juga mempelajari tentang bab keimanan yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah kemarin kalian mempelajari bab tentang Asmaul Husna. Masih ingat nggak sebenarnya Asmaul Husna itu ada berapa nama? 99. Kemarin kalian belajar 4 nama, masih ingat?
Ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang artinya Maha mengetahui kemarin itu artinya apa? Bahasa Arabnya Al-Alim. Maha mendengar, As-Sami. Maha melihat, Al-Basir. Nah, untuk yang sekarang kalian akan mempelajari rukun iman yang keberapa ya ini? Dua, yaitu iman kepada malaikat. Sebelumnya rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Oke, kita belajar yang kedua, yaitu rukun iman kepada malaikat. Sebelumnya akan saya kasih tujuan pembelajarannya. Arti iman kepada malaikat, tahu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kalian harapannya bisa menerapkan bagaimana kalian mengimani malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang sukses itu belajar secara terus-menerus, menjadikan pembelajaran sebagai proses untuk menciptakan keberhasilan. Jadi don't stop to study because your experience is the best teacher. Sekarang saya kasih lihat kalian tentang sebuah video. Di sini kalian akan mengamati video ini. Kalian cari masalah apa yang ada di video ini, gitu ya. Silakan disaksikan, silakan diperhatikan. Kak, aku mau yang ini Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Wah, anak itu mau mencuri. Berhenti. Ya, ketahuan deh. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok, aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Di Malaikat? akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Selesai. Baik, dari video yang sudah saya tampilkan tadi, saya mau tahu dari kalian masalah apa yang terjadi pada video tersebut. Saya Bu, Oke, terjadinya pencurian di sebuah minimarket. oke, silakan duduk. Kemudian yang kedua, kenapa perbuatan tersebut itu tidak boleh dilakukan? Saya Bu, karena perbuatan tersebut dibenci oleh Allah dan termasuk perbuatan dosa. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga, kenapa kita diharuskan untuk berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan? Saya Bu, Oke, silakan. karena ada yang mengawasi kita yaitu malaikat. Oke, ada yang mengawasi kita yaitu malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, apakah malaikat itu dan apa perannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu, malaikat adalah makhluk utusan Allah yang terbuat, yang diciptakan dari nur cahaya dan memiliki peran yaitu mengawasi manusia. Oke, terima kasih. Baik, saya pikir kalian sudah paham dari video tersebut. Masalahnya adalah adanya sebuah kasus pencurian di sebuah minimarket. Ada 3 tokoh pencuri, kemudian ada yang mengetahui saksi, dan ada yang sebagai penasehat. Jadi pada saat itu si pelaku pencurian ini tidak paham adanya malaikat. Malaikat siapa ya yang bagian mencatat amal buruk? Yang bagian buruknya malaikat Atid. Lah, tidak percaya dengan malaikat Atid. Akhirnya dia semena-mena mengambil banyak makanan kemudian dicuri karena tidak tahu. Lah, setelah dia tahu, oh ternyata ada yang mengawasi saya, itu malaikat.
maka dikembalikanlah makanan itu dan tidak mengulanginya kembali. Jadi pelajaran yang bisa didapatkan dari video tersebut adalah seperti itu, tidak mengulangi kesalahan yang dikarenakan tidak mengetahui keberadaan malaikat. Padahal malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita setiap hari. Baik, dari video tersebut sudah kalian berikan ulasan, kemudian saya minta kalian mengerjakan link pretest yang sudah saya bagikan di grup. Bisa kalian buka HP-nya, mencari rezeki. Baik, sudah kalian kerjakan pretest yang sudah saya bagikan ke link. Sekarang saya akan memulai pembelajaran, yaitu materi tentang iman kepada malaikat. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat itu apa. Iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan malaikat itu apa? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan mempunyai tugas-tugas tertentu. Masing-masing tugas malaikat itu mempunyai tugas yang berbeda. Jadi seperti itu. Di sini ada dalil yang mengatakan bahwa kita harus beriman kepada malaikat selaku makhluk ciptaan Allah. Dalilnya yaitu surat Al-Anbiya ayat di dalam dalil tersebut mengatakan bahwa malaikat itu mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu selalu taat kepada Allah. Nah, ini saya punya sebuah video lagi. Silakan kalian perhatikan karena di dalam video ini kalian akan mempelajari nama-nama malaikat, tugas, dan bagaimana cara kalian menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak karena ini nanti akan berhubungan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan dan bisa kalian catat. Ini silakan kalian simak. Tentang sifat-sifat malaikat, mari kita ketahui juga tentang perbedaan antara malaikat jin dan manusia. Pertama yaitu tentang malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka adalah makhluk Ridwan bertugas sebagai penjaga pintu surga. Adapun perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Misalnya kita beriman kepada malaikat Jibril, maka kita harus berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur dengan berbagi ilmu. Intinya di sini kita semua harus berhati-hati kepada apa yang kita lakukan dan kerjakan di dunia. Karena semua itu ada yang mengawasi, yaitu utusan Allah, yaitu malaikat. Sudah selesai, alhamdulillah. Baik, dari video yang saya paparkan tadi, coba ada yang menyimpulkan kenapa perilaku beriman kepada malaikat itu penting bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Karena malaikat selalu mengawasi manusia. Karena malaikat selalu mengawasi manusia. Baik, akan saya simpulkan sedikit. Di dalam video tersebut itu kalian dipaparkan apa itu malaikat, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kemudian beserta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, maka yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran, menerapkan makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya bisa kalian cari sendiri bagaimana cara menerapkan perilaku iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bu Intan akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Setiap satu kelompok ada 4 orang. Silakan kalian berpindah tempat. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Silakan berpindah tempat. Sudah berpindah tempat ke kelompoknya masing-masing.
Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada LKPD ya. LKPD ini bagaimana cara mengerjakannya? Di LKPD ini ada instruksi kerja kelompok. Jadi kalian baca dengan teliti. Instruksi yang pertama, baca dan pelajari nama, malaikat, tugas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian cari melalui link video yang saya bagikan. Bisa juga melalui buku paket. Bisa juga melalui media sosial lainnya. Media sosial lainnya contohnya YouTube, TikTok, itu juga ada. Itu bisa kalian cari di mana-mana ya. Cari cara penerapan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari melalui internet. Kemudian yang kedua, diskusikan dan isi tabel LKPD setelah mencari info. Nah, di sini ini juga ada instruksi kerjanya. Di sini ada instruksi kerja, kemudian di sini ada tabel. Tabel di sini ada 2 tabel. Jadi, yang kalian cari adalah 2 malaikat. Terserah. Selain malaikat Jibril, karena sudahkah saya kasih contoh. Contohnya seperti ini. Setelah kalian mencari informasi, kalian dapat, kemudian kalian tulis dalam tabel ini. Contoh nomor 1, kalian menemukan malaikat Jibril, ya. Kemudian tugas malaikatnya sebagai apa? Yaitu menyampaikan wahyu. Kemudian bagaimana cara menerapkannya selaku iman kepada malaikat Jibril? Dengan membaca dan mendalami makna ayat Al-Quran, kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh lagi misalkan malaikat Mikail, di sini kalian tulis malaikat Mikail tugasnya sebagai apa, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian isi ya, ini kalian jadikan acuan sebagai mengerjakan mind mapping atau infografis di aplikasi Canva. Kira-kira sudah paham? Sudah. Baik, karena kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan. Ini saya bagi LKPD-nya. Ya, silakan dibuka HP-nya, silakan kalian manfaatkan HP-nya untuk mencari sumber informasi. Sudah nemu 2? Itu sudah nemu 2, oke. Malaikat Mikail sama malaikat siapa? Israfil. Oke, terus kesini lah. Saya sudah. Di sini sudah selesai. Sudah tinggal sedikit. Apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, bagian sudah bisa ya. Apakah sudah selesai? Tinggal yang bagian bawah. Tinggal yang bagian bawah. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Infografis desain. Nah, itu bisa kamu cari template-nya. Template-nya ini tadi berupa poster. Ini kamu kayaknya salah. Sudah. Sip. Pengerjaan tentang infografis di Canva sudah kalian lakukan, sudah kalian kerjakan semua. Sekarang waktunya adalah presentasi kelompok. Untuk kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Hari akhir. Mohon agar rahmat dan perlindungan dari mohon agar diselamatkan Allah dari segala musibah maupun terjadi hari kiamat. Oke, selanjutnya. Malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa, mempersiapkan diri penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mempersiapkan diri menghadapi kematian, dan senantiasa berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Oke. Tutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya evaluasi dari pembelajaran kita kali ini. Ya, ini saya simpulkan dulu. Tadi kalian sudah mempelajari tentang iman kepada malaikat itu apa, kemudian nama beserta tugas-tugasnya malaikat itu apa, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari kalian harus bagaimana. Sekarang saya minta satu dari kalian untuk menyimpulkan. Jadi untuk hari ini pembelajaran apa yang bisa kamu simpulkan? Saya simpulkan pada materi kali ini yaitu mempelajari iman kepada malaikat agar kita bisa menerapkan bagaimana kita beriman kepada malaikat dan selalu berhati-hati dalam berkata dan melakukan perbuatan. Oke, bagus. Silakan tepuk tangan. Baik, sekarang akan saya simpulkan. Materi kali ini mempelajari tentang iman kepada malaikat. Tujuannya apa? Kenapa materi ini sangat penting bagi kalian? Karena kalian bisa menjaga perilaku dan bisa memperkuat keimanan. Dua poin penting untuk mengimani malaikat. Apakah ada pertanyaan? Tidak, semuanya sudah paham ya? Baik, untuk selanjutnya adalah refleksi. Bagaimana perasaan kalian pada siang hari ini? Senang. Apakah tadi pagi ada yang nangis? Tidak. Oh, tidak. Baik, selanjutnya alhamdulillah kalian mengikuti pelajaran ini dengan hati yang riang gembira. Saya sampaikan ada asesmen sumatif yang harus kalian kerjakan di rumah, ya. Ada link quizzes yang sudah saya share di grup. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian bilang ke saya sudah mengerjakan. Kemudian selanjutnya alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.